Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Asmasari dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai akan menjelaskan alat-alat pelayanan kesehatan dalam hidrodinamika. Yang pertama, tekanan pada saluran pencernaan. Kadang-kadang terjadinya penyumbatan di usus yang menyebabkan tekanan naik, sehingga menghalangi aliran darah ke daerah usus. Bila sudah melibatkan organ-organ yang penting, bisa menyebabkan kematian. Untuk mengurangi tekanan ini, sering dipasang alat yang bernama intubasi. Yang kedua, tekanan dalam kantung kemih. Tekanan dalam kantung kemih dapat diukur dengan memasukkan kateter yang mempunyai ukuran tekanan melalui uretra sampai ke kandung kemih. Tekanan kandung kemih akan meninggi waktu kita batuk, waktu kita mengedan, dan waktu kita jongkok. Keadaan stres bisa juga menyebabkan peninggian tekanan dalam kantung kemih. Itulah mengapa saat seseorang ingin tampil di depan umum, seseorang akan sering merasa ingin buang air kecil. Pada waktu hamil, berat janin di atas kandung kemih akan meninggikan tekanan dalam kandung kemih dan menyebabkan ibu hamil akan sering-sering ingin buang air kecil. Yang ketiga, tekanan di dalam tengkorak. Otak berisi cairan CSF atau cerebrospinal fluid sebanyak 150 cm3 yang dihasilkan ventrikel otak. Bila produksi CSF meningkat, salurannya tersumbat, absorpsinya terganggu, maka tekanan intrakranial meningkat. CSF akan meningkat pada bayi. Kepalanya bisa membesar atau yang dinamakan hidrosefalus. Cara mengukur ada tidaknya hidrosefalus pada bayi baru lahir adalah yang dengan mengukur tekanan di sekeliling tengkorak di kepala sedikit di atas telinga. Tekanan normalnya 32 sampai 37 cm. Lebih dari itu maka dikatakan hidrosefalus. Seperti ini bayi yang terkena hidrosefalus. Yang keempat, tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang normal adalah 12 sampai dengan 23 mm Hg yang diukur dengan alat yang bernama tonometer. Sumbatan dari sistem drainase akan menyebabkan peninggian tekanan mata. Peningkatan ini akan membatasi aliran darah sehingga dapat menimbulkan keadaan glaukoma yang ditandai dengan sakit pada. Yang kelima, mengukur tekanan darah atau yang disebut sphygmomanometer. Pada pengukuran tekanan darah, tekanan yang diukur adalah tekanan pada dinding arteri dan vena yang ditimbulkan oleh jantung yang bertindak sebagai pemompa. Tekanan darah terbagi menjadi tiga, yaitu sistolis. Sistolis adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dan distolis. Diastolis adalah tekanan saat otot jantung berelaksasi atau beristirahat. Dan tekanan pada nadi. Tekanan darah dianggap normal untuk seseorang yang dewasa muda adalah 120 mmHg pada tekanan sistolisnya dan 70 sampai 80 mmHg untuk tekanan diastolisnya. Macam-macam alat untuk mengukur tekanan darah. Yang pertama ada tensimeter air raksa. Yang kedua ada tensimeter aneroid atau yang manual. Dan yang ketiga ada tensimeter digital. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan tensimeter manual. Sebelum saya
mempraktekkan, saya menjelaskan dulu bagian-bagian dari tensimeter manual ini. Yang pertama ada stetoskop. Yang kedua ada magnet. Yang ketiga ada tabung pengukur. Dan ada bulb atau pemompa. Tekan manset ini ke lengan atas pasien. Selanjutnya, kaitkan tabung pengukur ini di atas mansetnya dan letakkan stetoskop ini ke telinga kita, dalam telinga sendiri, karena saya mau terhijab di luar hijab, dan ini diletakkan di sini pasien. Selanjutnya kita putar ini sampai kita tutup sampai habis putarannya. Selanjutnya kita saya akan mempraktekkan cara mengukur tensi menggunakan tensimeter yang digital. Caranya sama, kita rekatkan manset ini ke lengan atas pasien yang bagian ininya di sebelah bawah. Kita tekan tombolnya. Lalu kita tunggu sampai angkanya berhenti. Itulah penjelasan saya tentang alat-alat kesehatan dalam hidrodinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.